Hi, Tati here. I'm super excited. Welcome to my YouTube channel. Good evening. Tonight, I would like to tell you the story with the topic why I become a YouTuber and then how to become for the first time. But let me tell in my Indonesian language. Oke, teman-teman semuanya, kenapa saya menjadi YouTuber ya di usia sudah senja seperti sekarang ini ya. Saya mau pengen bercerita dengan semua teman-teman dimanapun berada. Sebagaimana teman-teman ketahui, pertama kan saya sudah pensiun ya, sudah retire dari guru. Nah, yang biasanya itu saya banyak teman ya di sekolah dengan anak-anak gitu, dengan penuh tertawa, riang ya, senang, sayang, perhatian ya kepada anak-anak didik ya. Nah, sekarang ini setelah saya pensiun, nah itu saya kehilangan sepertinya ya. Jadi saya merasa sangat kesepian. Ditambah lagi setelah saya pensiun, kemudian saya jadi single parent ya. Single parent. Jadi dengan sekarang ini sudah 5 tahun saya menjalani single parent. Nah, kemudian baru saja saya menjalani ujian berat itu. Nah, hampir setahun yang lalu, anak saya yang putra kesayangan ya, tempat saya bergantung hidup di hari tua, nah itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk itu saya benar-benar sangat kesepian ya, sangat kesepian sekali. Nah, saya berpikiran, wah, kalau saya berlarut-larut begini bagaimana ya? Apa ya kegiatan yang harus saya bikin yang positif untuk bisa saya menjalani hidup ini dengan wajar gitu, dengan seperti kebanyakan orang lain ya. Nah, saya udah mencari segala macam kesibukan gitu, tapi saya banyak bersedih gitu ya. Untuk itu, nah suatu kali ketika saya mau nonton TV, waktu itu saya berada di Austin di tempat anak saya. Kemudian anak saya tuh memasang TV, dia ini banyak nih vlog katanya begitu, tontonlah ini vlog nih katanya. Pada waktu itu saya belum mengerti apa sih vlog itu gitu ya. Saya nggak mengerti apa yang vlog itu. Nah, setelah saya tonton, oh ini toh video, nonton video ya dengan aktivitas seseorang yang dia mau bikin cerita apa begitu ya. Nah, kemudian saya berpikiran asik juga ya kalau bisa bikin vlog ya. Tapi saya nggak tahu caranya membuat vlog bagaimana. Tapi kalau untuk bikin video itu memang saya suka banget gitu ya. Sudah kira-kira 8 tahun yang lalu, kalau waktu suami masih ada gitu ya, nah kita kan cuti nih, jalan-jalan atau dia sudah pensiun. Kebetulan anak saya berada di Eropa. Anak saya kan ada 2, satu cewek satu cowok ya. Waktu itu yang cewek sedang di Eropa, jadi kita ke sana. Nah, saya senang kalau bikin ambil video, terus ngomong apa yang
kita lihat gitu ya. Pokoknya di video, jangan foto aja gitu ya. Nah itu saya suka ngambil video. Nah kadang-kadang itu saya kirim ke Facebook gitu ya. Kirim begitu aja, senang-senang begitu aja. Jadi itu sudah lama saya menyenangi hal-hal video itu ya. Ternyata saya pikir-pikir enak juga ya menjadi vlogger gitu ya. Tapi gimana caranya ya membuat vlog ya? Saya nggak tahu, benar-benar buntu ya. Kemudian saya berpikiran, kan saya di Austin tuh blank ya, nggak ada kerjaan, hanya di rumah aja gitu. Nah untuk sehari-harian kan saya suka pergi ke library, Central Library Austin ya. Nah di sana saya coba menanyakan sama bagian registration itu, ada nggak buku yang vlog gitu ya. Terus dia bilang blog katanya. Aduh saya lagi-lagi bingung, blog atau vlog. Ya dua-duanya, blog dengan vlog, saya bilang kan. Jadi saya nggak ngerti juga yang namanya blog apa, yang namanya vlog juga saya nggak mengerti. Nah kemudian dia bilang kalau vlog itu ada di tempat anak-anak mau katanya kan. Tapi itu vlog anak-anak katanya kan. Ya nggak apa-apa saya bilang gitu kan. Kalau blog ada bukunya katanya. Oke, jadi saya pinjam itu buku blog dan baca yang vlog di anak-anak. Ini gini loh bikin vlog cerita anak-anak. Tapi saya nggak tahu juga bagaimana membikinnya ya. Nah begitu. Nah akhirnya saya tanya, saya mau membuat vlog gitu kan, how to make vlog. Do you have a book? Saya bilang ada nggak bukunya gitu kan. Terus di sini kebetulan nggak ada katanya, tapi kemungkinan di library yang lain. Nanti saya kalau bisa kamu minggu depan aja lah kesini ya katanya, nanti saya cek katanya kan, kamu tulis aja email ya, ingatin saya katanya. Oke lah saya bilang kan. Kemudian minggu depan saya datang, terus ada vlog ya. Jadi saya pelajari lah itu buku vlog dan blog itu ya, bahasa Inggris ya. Jadi menarik sekali memang. Bagaimana sih yang dimaksud dengan vlog, cara membuatnya nanti bagaimana, semua. Jadi teorinya saya udah tahu ya. Nah kalau blog juga ternyata blog sebelum vlog, kita bikin blog dulu, jadi bikin cerita gitu ya. Jadi saya udah tahu perbedaan antara blog dengan vlog gitu ya. Intinya saya udah dapat. Nah kemudian suatu ketika gimana memulainya ya untuk membuat vlog ini. Saya kepengen seperti yang dimasukkan mereka ke TV itu. Gimana caranya ya, saya bilang. Nah saya benar-benar buntu. Terus saya tanya ada teman saya, yuk kita bikin vlog yuk katanya. Vlog kata dia sendiri juga nggak tahu gitu loh, kayak mana membuat vlog itu. Bukan blog, vlog, saya gitu kan. Ya dia nggak ngerti juga. Pokoknya gini saya bilang, kita bawa kamera WhatsApp kita sama tongki kita gitu, kita bikin cerita lah, bikin video, maksud saya bikin video gitu kan. Oke lah katanya gitu. Nah minggu depan kita bikin video. Kita kemana ya, kemana aja lah di Austin. Saya juga orang baru di sini, nggak ngerti di mana dibawa. Kamu kan udah yang lebih tahu tempat-tempat di Austin. Namanya teman saya itu Iin ya. Nah kemudian di rumah saya berpikir juga gimana caranya membuat vlog ini ya. Nah terbit pikiran saya, bikin email lah ke YouTube dulu ya. Saya tulis ke YouTube kalau saya ingin mau jadi YouTuber gitu ya, jadi membuat vlogger gitu. Gimana caranya saya nggak tahu gitu aja, saya tulis ke YouTube ya. Nah saya uh, udah banyak video, saya bilang gitu, dari dulu bertahun-tahun.
Nah sekarang saya mau bikin lagi video, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan subscriber gitu ya. Nah nggak ada balasan dari dari YouTube itu, email saya itu ya. Jadi pas hari H minggu depannya tuh saya pergi dengan teman saya Ellen, kemudian Desi, anaknya Desi, ada si Tasha namanya, kemudian Iin ya. Nah, kita pergi, dibawa ke ini ke Bridge 360 namanya ya, di Austin itu. Nah itu tuh pemandangannya bagus banget, tapi untuk ke sana itu naik ke puncak itu, aduh, apa namanya, untuk seusia saya ini manjat-manjat itu licin lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya karena memang ada kemauan ya, saya mencoba gitu, mudah-mudahan berhasil gitu. Jadi kami pergilah ke sana gitu ya. Jadi saya bikinlah vlog, saya bikinlah itu video ya, video pertama saya di situ, di di Bridge 360. Itulah sejarahnya ya, di Austin itu. Itulah vlog saya yang video yang pertama. Ya alhamdulillah berhasil. Kemudian saya masukkan ke saya masukkan ke YouTube ya. Terus kemudian saya nggak tahu juga, nggak ngecek, nggak segala gitu. Nah tiba-tiba aja teman saya si Iin itu, sukses ya kak katanya kan, sudah jadi uh, udah ada channelnya katanya gitu kan. Masa sih, saya bilang gitu kan, nggak percaya gitu loh. Nggak taunya benar, saya udah ada linknya, ada channelnya. Nah disitulah langkah pertama saya menjadi YouTuber. Saya mencoba, nggak berapa hari sudah itu saya pulang ke Indonesia. Nah dan saya udah membuat video-video lagi seterusnya gitu loh, sampai hari ini. Ya syukurlah, cuman ya video saya barangkali, apalagi dengan kondisi sekarang virus ini, corona ini, jadi agak tergendala gitu. Saya mau kemana-mana nggak bisa gitu ya. Jadi saya hanya membuat video cerita-cerita sendiri gitu ya, di dekat-dekat sekitar rumah gitu ya. Oke, guys, saya rasa cukup sampai segitu dulu ya. Nah nanti saya lanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Ini saya paling catatan saya waktu summary membuat vlog dan blog itu di library. Jadi dengan demikian rasa kesepian saya itu sudah terobati dengan kesibukan saya seperti ini. Apalagi sekarang dengan kondisi adanya virus begini ya, itu setidaknya saya tuh tidak begitu memikirkan gitu tentang virus itu. Saya lebih fokus dengan membuat video-video gitu ya, terus memikirkan gimana supaya subscriber saya bisa 1000, terus viewsnya juga, yang watching juga bisa sampai 4000 yang diinginkan oleh YouTuber gitu ya. Saya ingin mencoba di usia saya yang sekarang sudah pensiunan begini ya, apakah mungkin akan sampai gitu loh ya, seperti yang sebagai persyaratan untuk menjadi YouTuber itu terpenuhi. Semoga sukses saya ya, doakan ya semuanya yang mendengarkan saya punya video ini. Jangan lupa like, komen, atau subscribe ya. Nanti di lain kesempatan nanti saya akan bercerita lagi ya, mengenai what is my experience during I'm as a YouTuber. Okay, thank you so much. Good night.
Kathy here. I'm super excited. Welcome to my YouTube channel. Good evening. Tonight I would like to tell you the story with the topic why I become a YouTuber, and then how to become for the first time. But let me tell in my Indonesian language. Oke. Teman-teman semuanya, kenapa saya menjadi YouTuber ya di usia sudah senja seperti sekarang ini ya. Saya mau pengen bercerita dengan semua teman-teman dimanapun berada. Sebagaimana teman-teman ketahui, pertama kan saya sudah pensiun ya, sudah retire dari guru. Nah, yang biasanya itu saya banyak teman ya di sekolah dengan anak-anak gitu, dengan penuh tertawa, riang ya, senang, sayang, perhatian ya kepada anak-anak didik ya. Nah, sekarang ini setelah saya pensiun, nah itu saya kehilangan sepertinya ya. Jadi saya merasa sangat kesepian. Ditambah lagi setelah saya pensiun, kemudian saya jadi single parent ya, single parent. Jadi dengan sekarang ini sudah 5 tahun saya menjalani single parent. Nah, kemudian baru saja saya menjalani ujian berat itu. Nah, hampir setahun yang lalu, anak saya yang putra kesayangan ya, tempat saya bergantung hidup di hari tua, nah itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk itu saya benar-benar sangat kesepian ya, sangat kesepian sekali. Nah, saya berpikiran, wah, kalau saya berlarut-larut begini bagaimana ya? Apa ya kegiatan yang harus saya bikin yang positif untuk bisa saya menjalani hidup ini dengan wajar gitu, dengan seperti kebanyakan orang lain ya. Nah, saya udah mencari segala macam kesibukan gitu, tapi saya banyak bersedih gitu ya. Untuk itu, nah suatu kali ketika saya mau nonton TV, waktu itu saya berada di Austin di tempat anak saya. Kemudian anak saya tuh memasang TV. Dia ini banyak nih vlog katanya begitu. Tontonlah ini vlog nih katanya. Pada waktu itu saya belum mengerti apa sih vlog itu gitu ya. Saya nggak mengerti apa yang vlog itu. Nah, setelah saya tonton, oh ini toh video, nonton video ya dengan aktivitas seseorang yang dia mau bikin cerita apa begitu ya. Nah, kemudian saya berpikiran asik juga ya kalau bisa bikin vlog ya. Tapi saya nggak tahu caranya membuat vlog bagaimana. Tapi kalau untuk bikin video itu memang saya suka banget gitu ya. Sudah kira-kira 8 tahun yang lalu, kalau waktu suami masih ada gitu ya, nah kita kan cuti nih, jalan-jalan atau dia sudah pensiun. Kebetulan anak saya berada di Eropa. Anak saya kan ada 2, satu cewek satu cowok ya. Waktu itu yang cewek sedang di Eropa, jadi kita ke sana. Nah, saya senang kalau bikin ambil video, terus ngomong apa yang
kita lihat gitu ya. Pokoknya di video, jangan foto aja gitu ya. Nah itu saya suka ngambil video. Nah kadang-kadang itu saya kirim ke Facebook gitu ya. Kirim begitu aja, senang-senang begitu aja. Jadi itu sudah lama saya menyenangi hal-hal video itu ya. Ternyata saya pikir-pikir enak juga ya menjadi vlogger gitu ya. Tapi gimana caranya ya membuat vlog ya? Saya nggak tahu, benar-benar buntu ya. Kemudian saya berpikiran, kan saya di Austin tuh blank ya, nggak ada kerjaan, hanya di rumah aja gitu. Nah untuk sehari-harian kan saya suka pergi ke library, Central Library Austin ya. Nah di sana saya coba menanyakan sama bagian registration itu, ada nggak buku yang vlog gitu ya. Terus dia bilang blog katanya. Aduh saya lagi-lagi bingung, blog atau vlog. Ya dua-duanya, blog dengan vlog, saya bilang kan. Jadi saya nggak ngerti juga yang namanya blog apa, yang namanya vlog juga saya nggak mengerti. Nah kemudian dia bilang kalau vlog itu ada di tempat anak-anak mau katanya kan. Tapi itu vlog anak-anak katanya kan. Ya nggak apa-apa saya bilang gitu kan. Kalau blog ada bukunya katanya. Oke, jadi saya pinjam itu buku blog dan baca yang vlog di anak-anak. Ini gini loh bikin vlog cerita anak-anak. Tapi saya nggak tahu juga bagaimana membikinnya ya. Nah begitu. Nah akhirnya saya tanya, saya mau membuat vlog gitu kan, how to make vlog. Do you have a book? Saya bilang ada nggak bukunya gitu kan. Terus di sini kebetulan nggak ada katanya, tapi kemungkinan di library yang lain. Nanti saya kalau bisa kamu minggu depan aja lah kesini ya katanya, nanti saya cek katanya kan, kamu tulis aja email ya, ingatin saya katanya. Oke lah saya bilang kan. Kemudian minggu depan saya datang, terus ada vlog ya. Jadi saya pelajarilah itu buku vlog dan blog itu ya, bahasa Inggris ya. Jadi apa menarik sekali memang. Bagaimana sih yang dimaksud dengan vlog, cara membuatnya nanti bagaimana semua. Jadi teorinya saya udah tahu ya. Nah kalau blog juga ternyata blog sebelum vlog kita bikin blog dulu, jadi bikin cerita gitu ya. Jadi saya udah tahu perbedaan antara blog dengan vlog gitu ya. Intinya saya udah dapat. Nah kemudian suatu ketika gimana memulainya ya untuk membuat vlog ini. Saya kepengen seperti yang dimasukkan mereka ke TV itu. Gimana caranya ya saya bilang. Nah saya benar-benar buntu. Terus saya tanya ada teman saya, yuk kita bikin vlog yuk katanya. Blog kata dia sendiri juga nggak tahu gitu loh, kayak mana membuat vlog itu. Bukan blog, vlog saya gitu kan. Ya dia nggak ngerti juga. Pokoknya gini saya bilang, kita bawa kamera WhatsApp kita sama tongki kita gitu. Kita bikin cerita lah, bikin video. Maksud saya bikin video gitu kan. Oke lah katanya gitu. Nah minggu depan kita bikin video. Kita kemana? Ya kemana aja lah di Austin. Saya juga orang baru di sini, nggak ngerti di mana dibawa. Kamu kan udah yang lebih tahu tempat-tempat di Austin. Namanya teman saya itu Iin ya. Nah kemudian di rumah saya berpikir juga gimana caranya membuat vlog ini ya. Nah terbit pikiran saya, bikin email lah ke YouTube dulu ya. Saya tulis ke YouTube kalau saya ingin mau jadi YouTuber gitu ya, jadi membuat vlogger gitu. Gimana caranya saya nggak tahu gitu aja, saya tulis ke YouTube ya. Nah saya udah banyak video saya bilang gitu dari dulu bertahun-tahun.
Nah sekarang saya mau bikin lagi video, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan subscriber gitu ya. Nah nggak ada balasan dari dari YouTube itu, email saya itu ya. Jadi pas hari H minggu depannya tuh saya pergi dengan teman saya Ellen, kemudian Desi, anaknya Desi, ada si Tasha namanya, kemudian Iin ya. Nah, kita pergi, dibawa ke ini ke Bridge 360 namanya ya, di Austin itu. Nah itu tuh pemandangannya bagus banget, tapi untuk ke sana itu naik ke puncak itu, aduh, apa namanya tuh, seusia saya ini manjat itu licin lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya karena memang ada kemauan ya, saya mencoba gitu, mudah-mudahan berhasil gitu. Jadi kami pergilah ke sana gitu ya. Jadi saya bikinlah itu video ya, video pertama saya di situ, di di Bridge 360. Itulah sejarahnya ya, di Austin itu. Itulah vlog saya yang video yang pertama ya. Alhamdulillah berhasil. Kemudian saya masukkan ke ke YouTube ya. Terus kemudian saya nggak tahu juga, nggak ngecek, nggak segala gitu. Nah tiba-tiba aja teman saya si Iin itu, sukses ya kak katanya kan, sudah jadi udah ada channelnya katanya gitu kan. Masa sih, saya bilang gitu kan, nggak percaya gitu loh. Nggak taunya benar, saya udah ada linknya, ada channelnya. Nah disitulah langkah pertama saya menjadi YouTuber. Saya mencoba, nggak berapa hari sudah itu saya pulang ke Indonesia. Nah dan saya udah membuat video-video lagi seterusnya gitu loh, sampai hari ini ya. Syukurlah, cuman ya video saya barangkali, apalagi dengan kondisi sekarang virus ini, corona ini, jadi agak tergendala gitu. Saya mau kemana-mana nggak bisa gitu ya. Jadi saya hanya membuat video cerita-cerita sendiri gitu ya, di dekat-dekat sekitar rumah gitu ya. Oke, guys, saya rasa cukup sampai segitu dulu ya. Nah nanti saya lanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Ini saya paling catatan saya waktu summary membuat vlog dan blog itu di library. Jadi dengan demikian rasa kesepian saya itu sudah terobati dengan kesibukan saya seperti ini. Apalagi sekarang dengan kondisi adanya virus begini ya, itu setidaknya saya tuh tidak begitu memikirkan gitu tentang virus itu. Saya lebih fokus dengan membuat video-video gitu ya, terus memikirkan gimana supaya subscriber saya bisa 1000, terus viewsnya juga, yang watching juga bisa sampai 4000 yang diinginkan oleh YouTuber gitu ya. Saya ingin mencoba di usia saya yang sekarang sudah pensiunan begini ya, apakah mungkin akan sampai gitu loh ya, seperti yang sebagai persyaratan untuk menjadi YouTuber itu terpenuhi. Semoga sukses saya ya, doakan ya semuanya yang mendengarkan saya punya video ini. Jangan lupa like, komen, atau subscribe ya. Nanti di lain kesempatan nanti saya akan bercerita lagi ya, mengenai what is my experience during I'm as a YouTuber. Okay, thank you so much. Good night.
Tati here. I'm super excited. Welcome to my YouTube channel. Good evening. Tonight I would like to tell you the story with the topic why I become a YouTuber, and then how to become for the first time. But let me tell in my Indonesian language. Oke, teman-teman semuanya, kenapa saya menjadi YouTuber ya di usia sudah senja seperti sekarang ini ya. Saya pengen bercerita dengan semua teman-teman dimanapun berada. Sebagaimana teman-teman ketahui, pertama kan saya sudah pensiun ya, sudah retire dari guru. Nah, yang biasanya itu saya banyak teman ya di sekolah dengan anak-anak gitu, dengan penuh tertawa, riang ya, senang, sayang, perhatian ya kepada anak-anak didik ya. Nah, sekarang ini setelah saya pensiun, nah itu saya kehilangan sepertinya ya. Jadi saya merasa sangat kesepian. Ditambah lagi setelah saya pensiun, kemudian saya jadi single parent ya. Single parent. Jadi dengan sekarang ini sudah 5 tahun saya menjalani single parent. Nah, kemudian baru saja saya menjalani ujian berat itu. Nah, hampir setahun yang lalu, anak saya yang putra kesayangan ya, tempat saya bergantung hidup di hari tua, nah itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk itu saya benar-benar sangat kesepian ya, sangat kesepian sekali. Nah, saya berpikiran, wah, kalau saya berlarut-larut begini bagaimana ya? Apa ya kegiatan yang harus saya bikin yang positif untuk bisa saya menjalani hidup ini dengan wajar gitu, dengan seperti kebanyakan orang lain ya. Nah, saya udah mencari segala macam kesibukan gitu, tapi saya banyak bersedih gitu ya untuk itu. Nah, suatu kali ketika saya mau nonton TV, waktu itu saya berada di Austin di tempat anak saya. Kemudian anak saya tuh memasang TV, dia ini banyak nih vlog katanya begitu, tontonlah ini vlog nih katanya. Pada waktu itu saya belum mengerti apa sih vlog itu gitu ya. Saya nggak mengerti apa yang vlog itu. Nah, setelah saya tonton, oh ini toh video, nonton video ya dengan aktivitas seseorang yang dia mau bikin cerita apa begitu ya. Nah, kemudian saya berpikiran asik juga ya kalau bisa bikin vlog ya. Tapi saya nggak tahu caranya membuat vlog bagaimana. Tapi kalau untuk bikin video itu memang saya suka banget gitu ya. Sudah kira-kira 8 tahun yang lalu, kalau waktu suami masih ada gitu ya. Nah, kita kan cuti nih, jalan-jalan atau dia sudah pensiun. Kebetulan anak saya berada di Eropa. Anak saya kan ada 2, satu cewek, satu cowok ya. Waktu itu yang cewek sedang di Eropa. Jadi kita ke sana. Nah, saya senang kalau bikin ambil video, terus ngomong apa yang
kita lihat gitu ya. Pokoknya di video, jangan foto aja gitu ya. Nah itu saya suka ngambil video. Nah kadang-kadang itu saya kirim ke Facebook gitu ya. Kirim begitu aja, senang-senang begitu aja. Jadi itu sudah lama saya menyenangi hal-hal video itu ya. Ternyata saya pikir-pikir enak juga ya menjadi vlogger gitu ya. Tapi gimana caranya ya membuat vlog ya? Saya nggak tahu, benar-benar buntu ya. Kemudian saya berpikiran, kan saya di Austin tuh blank ya, nggak ada kerjaan, hanya di rumah aja gitu. Nah untuk sehari-harian kan saya suka pergi ke library, Central Library Austin ya. Nah di sana saya coba menanyakan sama bagian registration itu, ada nggak buku yang vlog gitu ya. Terus dia bilang blog katanya. Aduh saya lagi-lagi bingung, blog atau vlog. Ya dua-duanya, blog dengan vlog saya bilang kan. Jadi saya nggak ngerti juga yang namanya blog apa, yang namanya vlog juga saya nggak mengerti. Nah kemudian dia bilang kalau vlog itu ada di tempat anak-anak mau katanya kan. Tapi itu vlog anak-anak katanya kan. Ya nggak apa-apa saya bilang gitu kan. Kalau blog ada bukunya katanya. Oke, jadi saya pinjam itu buku blog dan baca yang vlog di anak-anak. Ini gini loh bikin vlog cerita anak-anak. Tapi saya nggak tahu juga bagaimana membikinnya ya. Nah begitu. Nah akhirnya saya tanya, saya mau membuat vlog gitu kan, how to make vlog. Do you have a book? Saya bilang ada nggak bukunya gitu kan. Terus di sini kebetulan nggak ada katanya, tapi kemungkinan di library yang lain. Nanti saya kalau bisa kamu minggu depan aja lah kesini ya katanya, nanti saya cek katanya kan, kamu tulis aja email ya, ingatin saya katanya. Oke lah saya bilang kan. Kemudian minggu depan saya datang, terus ada vlog ya. Jadi saya pelajari lah itu buku vlog dan blog itu ya, bahasa Inggris ya. Jadi menarik sekali memang. Bagaimana sih yang dimaksud dengan vlog, cara membuatnya nanti bagaimana semua. Jadi teorinya saya udah tahu ya. Nah kalau blog juga ternyata blog sebelum vlog kita bikin blog dulu, jadi bikin cerita gitu ya. Jadi saya udah tahu perbedaan antara blog dengan vlog gitu ya. Intinya saya udah dapat. Nah kemudian suatu ketika gimana memulainya ya untuk membuat vlog ini. Saya kepengen seperti yang dimasukkan mereka ke TV itu. Gimana caranya ya saya bilang. Nah saya benar-benar buntu. Terus saya tanya ada teman saya, yuk kita bikin vlog yuk katanya. Blog kata dia sendiri juga nggak tahu gitu loh, kayak mana membuat vlog itu. Bukan blog, vlog saya gitu kan. Ya dia nggak ngerti juga. Pokoknya gini saya bilang, kita bawa kamera WhatsApp kita sama tongki kita gitu. Kita bikin cerita lah, bikin video. Maksud saya bikin video gitu kan. Oke lah katanya gitu. Nah minggu depan kita bikin video. Kita kemana? Ya kemana aja lah di Austin. Saya juga orang baru di sini, nggak ngerti di mana dibawa. Kamu kan udah yang lebih tahu tempat-tempat di Austin. Namanya teman saya itu Iin ya. Nah kemudian di rumah saya berpikir juga gimana caranya membuat vlog ini ya. Nah terbit pikiran saya, bikin email lah ke YouTube dulu ya. Saya tulis ke YouTube kalau saya ingin mau jadi YouTuber gitu ya, jadi membuat vlogger gitu. Gimana caranya saya nggak tahu gitu aja, saya tulis ke YouTube ya. Nah saya udah banyak video saya bilang gitu dari dulu bertahun-tahun.
Nah sekarang saya mau bikin lagi video, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan subscriber gitu ya. Nah nggak ada balasan dari dari YouTube itu, email saya itu ya. Jadi pas hari H minggu depannya tuh saya pergi dengan teman saya Ellen, kemudian Desi, anaknya Desi, ada si Tasha namanya, kemudian Iin ya. Nah kita pergi, dibawa ke ini ke Bridge 360 namanya ya, di Austin itu. Nah itu tuh pemandangannya bagus banget, tapi untuk ke sana itu naik ke puncak itu, aduh, apa namanya tuh, seusia saya ini manjat-manjat itu licin lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya karena memang ada kemauan ya, saya mencoba gitu, mudah-mudahan berhasil gitu. Jadi kami pergilah ke sana gitu ya. Jadi saya bikinlah itu video ya, video pertama saya di situ, di di Bridge 360. Itulah sejarahnya ya, di Austin itu. Itulah vlog saya yang video yang pertama ya. Alhamdulillah berhasil. Kemudian saya masukkan ke ke YouTube ya. Terus kemudian saya nggak tahu juga, nggak ngecek, nggak segala gitu. Nah tiba-tiba aja teman saya si Iin itu, sukses ya kak katanya kan, sudah jadi udah ada channelnya katanya gitu kan. Masa sih, saya bilang gitu kan, nggak percaya gitu loh. Nggak taunya benar, saya udah ada linknya, ada channelnya. Nah disitulah langkah pertama saya menjadi YouTuber. Saya mencoba, nggak berapa hari sudah itu saya pulang ke Indonesia. Nah dan saya udah membuat video-video lagi seterusnya gitu loh, sampai hari ini ya. Syukurlah, cuman ya video saya barangkali, apalagi dengan kondisi sekarang virus ini, corona ini, jadi agak tergendala gitu. Saya mau kemana-mana nggak bisa gitu ya. Jadi saya hanya membuat video cerita-cerita sendiri gitu ya, di dekat-dekat sekitar rumah gitu ya. Oke, guys, saya rasa cukup sampai segitu dulu ya. Nah nanti saya lanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Ini saya paling catatan saya waktu summary membuat vlog dan blog itu di library. Jadi dengan demikian rasa kesepian saya itu sudah terobati dengan kesibukan saya seperti ini. Apalagi sekarang dengan kondisi adanya virus begini ya, itu setidaknya saya tuh tidak begitu memikirkan gitu tentang virus itu. Saya lebih fokus dengan membuat video-video gitu ya, terus memikirkan gimana supaya subscriber saya bisa 1000, terus viewsnya juga, yang watching juga bisa sampai 4000 yang diinginkan oleh YouTuber gitu ya. Saya ingin mencoba di usia saya yang sekarang sudah pensiunan begini ya, apakah mungkin akan sampai gitu loh ya, seperti yang sebagai persyaratan untuk menjadi YouTuber itu terpenuhi. Semoga sukses saya ya, doakan ya semuanya yang mendengarkan saya punya video ini. Jangan lupa like, komen, atau subscribe ya. Nanti di lain kesempatan nanti saya akan bercerita lagi ya, mengenai what is my experience during I'm as a YouTuber. Okay, thank you so much. Good night.